Shalom, selamat sore Bapak Ibu Jemaat Gereja Baptis Pertama yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat datang, selamat bergabung di ibadah jam doa kita pada sore hari ini. Kita mau bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kita. Firman Tuhan dari Mazmur 136 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga berkata demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada dua kalimat yang sering diulang-ulang di ayat ini. Bersyukurlah kepada Tuhan dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat semua, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pujian kita. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau terus memuji Tuhan dengan pujian kita. Mari kita menyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk setiap kesehatan yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita, baik berkat-berkat yang sudah kita terima. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama sebagai ucapan syukur kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saat ini musik akan terus beralun. Saya beri kesempatan untuk kita berdoa. Kita berdoa untuk setiap pribadi kita. Kita berdoa untuk setiap pergumulan yang mungkin saat ini sedang kita alami. Kita berdoa untuk pekerjaan kita, untuk pelayanan kita. Kita juga berdoa untuk keluarga kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lalu, Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lalu. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, bait kesatunya saja. Jangan aku dilalui. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lalu, Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi. Jangan terus lalu. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Adnan Gunawan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan pujian kekuatan hatiku. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan nyata
dalam setiap kelemahan kita, bahwa Tuhan yang selalu menopang kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh terus kami nikmati. Kami boleh Tuhan kumpulkan bersama-sama untuk mengikuti jam doa. Sekalipun mungkin di beberapa tempat di daerah rumah kami hujan, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kami karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang terus memeliharakan kami. Kami menyerahkan Om Adnan yang akan membawakan renungan pada sore hari ini. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menaruhkan setiap perkataan yang akan keluar dari mulut Om Adnan, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan itu yang boleh disampaikan, yang perlu kami dengar dan perlu kami taati. Biarlah hati kami boleh disiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga boleh ditolong Tuhan untuk boleh mentaati apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Kami menyerahkan Om Adnan ke dalam tangan Tuhan, juga kami menyerahkan setiap jaringan dan setiap gadget yang kami pakai, supaya semuanya ada dalam kendali Tuhan, sehingga boleh dipakai dan berjalan dengan baik dan lancar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Santi. Sama Om.
Terima kasih lagi tadi yang nyanyi siapa sih Santi? Sefri. Sefri yang STTBB ya? Sefri. Iya. Yang STTBB ya? Betul, tadinya. Sekarang sudah lulus Om. Sudah jadi lulus, guru ya? SD Baptis. Kayaknya dulu waktu ketemu masih kecil ya. Masih ini sekarang udah lulus. Tapi tadi solo ya nyanyinya luar biasa ya. Ya lagunya juga kayaknya sesuai dengan Mazmur yang kita mau bawakan ya, yang seri-seri yang kita bawakan dari dulu sampai sekarang ya. Luar biasa. Mungkin dia juga mendalami dulu bagaimana nih bawa Mazmur ya, kayaknya ya. Jadi sebetulnya apa yang saya mau bawa juga sebagian udah dia katakan gitu ya. Luar biasa. Memang Mazmur ini setiap orang yang bawain Mazmur selalu dia akan mengucapkan bahwa Mazmur itu adalah kitab yang terpanjang di Alkitab, betul kan gitu ya. Semua pasti akan dimulai begitu. Saya perhatikan memang begitu ya. Dan memang Mazmur ini sungguh sangat istimewa ya. Saya lihat Mazmur ini adalah merupakan kitab ya yang kisah nyata daripada penulisnya ya. Jadi penulisnya itu kelihatannya atau yang itu merasakan sungguh-sungguh kejadian hidupnya jadi kisah nyata ini ya, mulai dari Daud, kemudian juga mungkin ada Bani Korah, terus dia bilang ada siapa ya, saya lupa, ada sebetulnya ada Nehemia, mungkin Esra juga nulis mungkin ya, Asaf juga nulis ya, bagaimana dia menceritakan kehidupannya di dalam Mazmur ini ya. Jadi ini sungguh-sungguh kisah nyata ya. Jadi apa yang dia ceritakan di dalam Mazmur-Mazmur ini adalah kehidupan dia, di dalam kehidupannya menyentuh seluruh aspek kehidupannya sampai kepada yang sedalam-dalamnya ya. Jadi sebetulnya apa yang dirasakan oleh orang-orang percaya di zaman Daud hidup, dan kita sekarang yang hidup di zaman modern ini, di zaman digital ini, ada persamaannya ya. Apa persamaannya adalah masalah. Ya. Mereka yang hidup di zaman dulu dan yang hidup di zaman sekarang digital itu punya masalah yang sama. Punya masalah yang sama ya. Di sini saya lihat ada zaman digital ini adalah mempunyai masalah-masalah yang sama ya. Dia ada merasa tertekan ya, merasa takut, merasa khawatir ya. Sama, kita juga sekarang mengalami hal yang sama ya. Terus dia juga ingin memuji, ingin berdoa, mengucap syukur kepada Allah ya. Jadi sungguh luar biasa kitab Mazmur ini ya. Jadi di zaman Nabi Daud dan di zaman digital ini, manusia itu sama, punya persoalan yang sama ya, sungguh luar biasa ya. Terus udah gitu, ini membuktikan ya bahwa tadi disebut juga firman Tuhan sama tadi siapa namanya ini kita lihat bahwa firman Tuhan itu tidak berubah, dahulu, sekarang dan selamanya tidak berubah. Ini bukti suatu kenyataan yang nyata bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh tidak berubah ya. Nah, dari semua tadi ya persoalan-persoalan yang dialami mereka orang percaya zaman Daud dan kita di zaman digital ini pasti ada jawaban dan solusinya juga harus sama karena Alkitab itu tidak berubah ya. Apa yang dikatakan 3.000 tahun yang lalu, kalau itu benar, sekarang juga harus benar. Ya. Saya ada satu kisah seperti ini. Kira-kira 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, ya, saya pikir, internet itu baru mulai dipakai banyak orang lah ya, mungkin kalau tidak salah. Saya juga waktu itu ganti ya, karena di kantor itu pertama kali saya pakai fax ya, faksimil itu. Faksimil kalau mengirimkan pakai teks atau message yang udah diketik, terus di-scan di mesin fax saya dial yang dituju, terus dia nyekan, diterima di sana ya.
Nah, terus maju dia, akhirnya sampai kepada email ya, email tuh email ya, email jadi internet ya, pakai internet. Beda Bapak Ibu dan saudara sekalian, sorry. Kalau zamannya internet atau email itu mula-mula yang seperti saya bilang itu, kita tuh pakai jaringan telepon, pakai kabel telepon, terus dari telepon itu nyambung ke komputer ya, komputer, laptop mungkin masih belum populer, mungkin sudah ada tapi masih jarang dipakai, masih mahal. Nah, kemudian dari jaringan telepon pakai modem masuk ke komputer ya. Nah, nanti kita bisa pakai email itu, kita bisa ngirim message ya, ngirim quotation, menerima PO begitu ya. Nah, waktu itu selainnya kita bayar pulsa telepon karena pakai jaringan telepon, kita juga harus langganan kepada provider ya, service provider. Gereja Baptis juga pasti mengalami kan, kalau saya pakai Elga, kalau Gereja Baptis pakai apa yang di Cihamplas itu? Ada yang masih ingat nggak? Duh, tadi saya ingat, sekarang lupa. Jadi sewa gitu ya. Nah, suatu saat ya, saya menerima email dari adik saya yang di Australia. Terus udah gitu, email itu nggak bisa saya buka. Saya penasaran juga, pengen tahu apa isinya gitu loh ya itu. Tapi nggak bisa dibuka. Ternyata ya, apa namanya tuh, filenya tuh besar sekali. Jadi saya nggak bisa buka itu. Karena kalau kita langganan email itu kan ada kuotanya. Kita mau bayar 100.000 dapat segini. Bayar 200.000 dapat segini setiap bulan gitu ya. Nah, email itu nggak bisa dibuka, ya sudahlah nggak bisa dibuka. Saya juga nggak tanya apa isinya, ya sudah aja. Ya. Tiap pagi saya ke kantor buka email, cek apakah ada order atau ada permintaan quotation atau apa ya. Udah lama gitu, tiba-tiba kebuka gitu itu si email itu. Ternyata emang iya. Jadi dia punya file tuh besar sekali. Jadi di dalam message itu yang dikirim oleh adik saya itu ada satu gambar ya yang pakai high res mungkin. Jadi makan file begitu banyak. Di situ ada message, ada tulisan-tulisan atau pesan lah ya. Mungkin ada 3 gambar gitu, gambar. Terus dia ada message ya, message dari Alkitab gitu mengenai apa ya, kalau orang kecewa begini gambarnya ini. Terus ada lagi ketiga gambarnya gini ya. Tapi akhirnya kesimpulannya saya bisa ingat itu gambar isinya, saya nggak tahu message-nya apa, tapi saya ingat bahwa message itu adalah seperti ini. Tahukah Anda Mazmur yang paling panjang? Dia bilang, yaitu Mazmur 119 ya. Terus tahukah Anda Mazmur yang paling pendek? Tahu, Mazmur 117 ya. Di tengah-tengahnya adalah Mazmur 118 ya. Jadi ini permainan angka-angka gitu. Sebetulnya nggak sesederhana ini, ada odong-odong apa-apa. Tapi yang saya ingat adalah ini. Jadi Mazmur yang terpanjang itu adalah Mazmur 119, yang terpendek itu 170, di tengah-tengahnya ada Mazmur 118. Mazmur 118 11:8. Jadi Mazmur 118 ayat 8. Nah, itu pesannya yang dapat dari adik saya. Coba mungkin Santi lagi bisa baca Mazmur 118 ayat 8? Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah, ya. Jadi jawabannya semua masalah itu adalah ada di situ tuh. Mazmur 118 ayat 8 ya. Dan saya pikir hampir setiap pendeta pernah mengatakannya ini. Percaya kepada Tuhan Yesus. Tadi apa? Berlindunglah pada Tuhan, jangan percaya kepada manusia ya. Jadi Pak Is pernah katakan berlindung itu bukan berarti kita diam, tapi kita berlindung berdiam diri
Terus kita berdoa, minta pertolongan, ya, supaya kita bisa dikasih jalan keluar gitu. Nah, Daud juga pernah Pak Is bilang waktu itu, waktu ngasih penguatan di dalam perancang, dia bilang Daud lari ke dalam goa, kemudian dia berdoa dan dia ada jawaban. Jadi berlindung itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi kita berdoa dan Tuhan akan memberi jawaban kelepasan kepada kita, ya. Jadi apa yang dirasakan orang-orang percaya zaman Daud dan kita orang di zaman digital itu sama. Jawaban Tuhan, masalahnya sama. Jawaban Tuhan adalah ini, ya. Jadi dikasih supaya kita berdiam diri, kita berdoa, terus Tuhan menjawab doa kita, ya, dan kita diberi kelepasan, ya. Kita kembali kepada Mazmur 136. Tadi sudah dikatakan juga bahwa bersyukurlah karena kasih setianya, ya. Jadi Allah begitu besar, Allah begitu mengasihi kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, tidak ada lain selain kita bersyukur, ya. Bersyukur kepada Allah karena Dia sangat-sangat mengasihi umatnya, ya. Jadi tadi juga sudah disebutkan oleh pembawa yang penyanyi itu, ya, Mazmur 136 itu diulang-ulang bersyukur berkali-kali, ya, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya. Dari ayat 1 sampai ayat 26 diawali oleh bersyukur dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, ya. Jadi mengucap syukur adalah suatu respon daripada kita untuk supaya kita mengakui bahwa Allah itu sungguh-sungguh berkarya di dalam kehidupan kita, ya. Nah, ajakan Alkitab selalu bersyukur mengingatkan kita akan kebaikan Tuhan dalam segala kehidupan kita, ya. Salah satu bentuk kasih kepada Allah adalah mengucap syukur, ya. Jadi Mazmur 136 mengajak kita menaikkan syukur karena karyanya dan kesetiaannya, ya. Kita baca Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Mungkin Santi bantu saya baca, ya. 1 sampai 3 dulu, ya. 1 sampai 3 dulu, ya. Oke, Oke, ya. Mazmur 136 ayat 1 sampai 3. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Iya. Jadi Mazmur ini mengajak kita untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah, ya. Jadi kalau bersyukur kepada Allah yang adalah Allah, bersyukur kepada Tuhan adalah Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa kita harus tahu benar-benar Tuhan yang mana yang kita sembah, ya. Karena di zaman sekarang itu kan kita sering-sering mengatakan banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang mengaku membawa nama Tuhan, padahal dia tidak seperti itu, ya. Jadi di sini diingatkan bahwa Allah kita tuh yang ini, Allah ini mengacu kepada Yesus Kristus, ya. Allahnya Allah dan Tuhannya Tuhan itu yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, ya, menderita sengsara, pada hari ketiga bangkit. Nah, inilah Allah kita, Tuhan kita tuh adalah yang ini nih. Jangan salah. Karena banyak ajaran-ajaran sesat yang membawa-bawa nama Allah dan Tuhan ini, kita bisa kebawa-bawa salah kalau tidak tahu yang ini Allah kita tuh yang ini, gitu loh, ya. Saya ingat dulu pendeta Theo Rumpun pernah mengatakan bahwa Allah kita Yesus Kristus itu adalah yang mati di kayu salib, bangkit
dan dikuburkan bangkit kembali. Itulah Allah. Nah, sekarang kita 4 dan 9, Santi, 4 dan 9. 4 dan 9. 4 sampai 9. 4 sampai 9. Oh, 4 sampai 9. Oke. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Jadi ayat 4 sampai 9 ini merupakan karya penciptaan. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh bisa membayangkan bahwa Allah kita itu maha besar, luar biasa, menciptakan langit dan bumi ya. Jadi bukan saja langit bumi ini ya, tapi alam semesta ya, alam semesta. Seperti pernah dibawakan waktu itu bahwa di luar sana banyak benda-benda langit ya. Ada matahari, ada Jupiter, ada segala. Ada yang kecil sampai kan yang terbesar. Bumi itu nggak ada artinya, cuman kecil aja dibandingkan sama matahari juga, matahari lebih gede dari itu. Dan kita tahu bahwa semuanya itu diatur oleh Allah yang begitu maha kuasa. Kita tahu bahwa semua benda-benda langit itu mengitari matahari. Matahari senternya, semua mengitari matahari ya. Dulu ini tuh ditentang. Saintis mengatakan ditentang ya. Jadi nah kita sekarang kan tahu bahwa Allah itu begitu luar biasa. Jadi senternya matahari, semua benda-benda langit berputar mengitari matahari. Sambil dia berputar, dia juga berotasi dengan satu rotasi yang pasti dengan mengitarinya dengan waktu yang pasti dan pada track atau orbitnya masing-masing. Bayangin, saudara, kita nggak tahu berapa banyak benda langit yang di sana. Yang tahu aja baru berapa sampai yang terbesar yang kemarin pernah Pak Ardi ceritakan. Lebih dari itu. Dan mereka itu berputar, bergerak di dalam satu track yang udah diatur. Kan luar biasa bagaimana bisa kita tahu. Kalau dia nggak di orbitnya, tabrakan, mati semua orang. Ya, nah, itu jadi kita harus tahu bahwa Allah kita tuh luar biasa ya. Oke, kita terus sambung Santi kepada ayat 10 sampai 22 ya. 10 sampai 22. Ya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, luar biasa ya. Jadi bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan orang-orang zaman dahulu. Tokoh-tokoh yang ada siapa tadi saya disebutkan dengan terakhir-akhir ya. Luar biasa. Allah itu begitu mengasihi ciptaannya, sampai sekarang kita manusia yang digital ini,
Allah mengasihi. Banyak tokoh-tokoh tadi yang disebutkan di sana. Ya, bagaimana? Mulai dari karya penebusan ya, dari perbudakan di Mesir, dibawa keluar gitu ya, diteruskan dengan sampai perjalanan melintasi Laut Merah, Padang Gurun. Itu penyertaan Tuhan kepada umatnya. Dia tuh sungguh-sungguh mengasihi umatnya begitu loh ya. Ini merupakan peringatan dari Allah, janji-janji Allah. Allah itu tidak pernah meninggalkan umatnya ya. Tapi walaupun seringkali orang Israel ya, ini kan kisahnya orang Israel itu tegar tengkuk menggerutu, tapi Allah tetap kasih kepada umatnya yang betul-betul setia kepadanya ya. Jadi contohlah yang sangat jelas pengalaman bangsa Israel bersama Allah, sungguh sangat ajaib. Kalau kita bisa merasakannya kejadiannya seperti bangsa Israel itu, wah sungguh sangat-sangat luar biasa ya, dibawa keluar daripada Mesir supaya tidak jadi budak. Malah dia umpat katanya mending enak di Mesir ya. Padahal dia udah di bawah supaya ini ya. Terus luar biasa ya. Nah, jadi itulah ya. Terus dia menjanjikan suatu tanah ya yang berlimpah dengan susu dan madunya ya. Luar biasa. Allah itu, Allah kita itu ya, berkarya di dalam kehidupan kita asal kita setia kepadanya ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ayat 23 sampai 26 ya, Santi ya. Nah. Oke. Ya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, jadi kasih setianya itu bukan untuk orang Israel saja, tetapi segala makhluk. Ya, jadi seluruh bangsa yang percaya, yang setia kepada Dia, pasti diberkati, dijagai, dilindungi. Ya, Mazmur syukur ini ditutup dengan pernyataan perbuatannya atas segala makhluk, mengingatkan bahwa Dia adalah Allah bukan saja untuk bangsa Israel, tapi Allah untuk semua bangsa ya. Mazmur 136 ini mengingatkan kita tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Penyertaan dan perlindungannya tidak pernah habis-habisnya. Siang malam kepada siapa, tua muda, besar kecil, sehat sakit, Tuhan tetap care ya pada dia ya. Apakah kewajiban kita? Tidak ada lain, hanya bersyukur. Jadi hanya bersyukur kita. Bagaimana caranya bersyukur? Orang Israel aja bersungut-sungut saja nggak bisa bersyukur. Padahal bagaimana dia mengalami tuh? Itu nyata-nyata dia sama-sama menghidupinya gitu. Kita kan sejarah ya. Dia mengalaminya di dalam kehidupannya ya. Nah, mungkin saya akhiri dengan bersyukur lah ya. Kita tidak ada lain selain harus bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa ya, yang care kepada kita, baik kita sakit, sehat, Tuhan, tua, muda, anak-anak semua di itunya ya. Ya, jadi bersyukur itu merupakan tanggapan kita kepada Tuhan ya. Seringkali manusia memang lupa dengan segala kebaikan Tuhan, yang diingatnya malah yang kurang-kurang enak aja ya. Dengan bersyukur maka kita mengingat semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Bersyukur adalah menerima keadaan hidup seutuhnya ya, menerima keadaan hidup seutuhnya. Dengan sadar kita bisa menerima dengan segenap hati akan keadaan dan situasi yang kita alami ya. Menerima berarti segala sesuatu yang sudah terjadi adalah semuanya atas kehendak Tuhan ya. Tidak semuanya itu mulus, tidak semuanya tidak ada kerikil ya. Pasti akan ada kerikil ya. Nah, terus juga bersyukur berarti mengetahui keberadaan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya, maha besar gitu ya. Dan kadang kita diajak untuk supaya kita mengenal Tuhan Allah itu tuh luar biasa gitu. Jadi patut kita berlindung, berserah kepadanya gitu ya.
Dulu kita pernah juga diajak bagaimana kita mengagungkan bahwa Allah kita itu luar biasa ya. Ada bukunya yang Awe Torsler apa gitu, kita pernah diajak juga untuk itu ya. Nah, jadi dengan bersyukur kita mengetahui dan mengakui keberadaan Allah ya, percaya Allah ikut bekerja di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sepanjang hidup kita ya. Bersyukur adalah mengakui kedaulatan Tuhan pada kehidupan kita. Sepenuhnya hidup kita berada di dalam tangan Tuhan, dan Ia juga mengendalikan seluruh hidup yang kita jalani. Tidak ada satupun yang berada di luar kuasa. Saya kira sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi berkat ya. Kita belajar semua untuk supaya kita mengakui Tuhan Allah Maha Besar. Dia menyertai kita, Dia melindungi kita ya. Luar biasa menciptakan alam semesta itu kan bukan soal yang siapa yang bisa ya. Oke, terima kasih. Nanti saya akan berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Engkau yang menciptakan langit dan bumi, dan Engkau begitu kasih kepada seluruh mereka yang sungguh-sungguh mencintai Engkau ya Tuhan. Sehingga Engkau tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Kami percaya bahwa hidup kami berada di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua boleh merasakan berkat kami hari-hari ke depan Tuhan, di dalam kami menghadapi apa yang harus kami hadapi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.